أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajlis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Sahih Fiqih Sunnah, di mana kita masih menjelaskan tentang beberapa permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan solat berjamaah. Permasalahan yang pertama yang kita bahas adalah hukum solat orang sendirian di belakang saf. Hukum seseorang yang dia solat berjamaah tapi sendirian di belakang saf. InsyaAllah permasalahan ini sudah jelas. Yang dimaksud dengan permasalahan ini, ketika dia datang masuk ke masjid, saf yang terakhir, anggaplah 5 saf, 1, 2, 3, 4, 5. Nah saf yang terakhir yang kelima itu sudah penuh. Lalu kemudian dia berdiri di belakang sendirian. Nah, ini yang dimaksud dalam pembahasan kita. Yang menjadi persoalannya adalah apa hukum sholat orang tersebut. Ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan sholatnya tidak sah. Sholat sendirian di belakang saf tadi itu, menurut mazhab Imam Ahmad, Imam Ishaq, An-Nakhai dan seterusnya, mereka mengatakan bahwa salat orang tersebut tidak sah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata lilladzi khalfas shaf. Tidak sah salat bagi orang yang dia berdiri sendirian di belakang saf. Pendapat yang kedua mengatakan salatnya sah, tapi makruh kalau tidak ada alasan. Salatnya sah, namun dihukumi makruh kalau tidak ada alasan. Kalau ada alasan kenapa dia berdiri sendiri di belakang saf, karena dia masbuk, karena tidak ada lagi temannya, tidak ada lagi orang yang datang setelahnya, makanya dia berdiri sendirian di belakang saf tersebut. Maka pendapat yang kedua mengatakan salatnya sah dan menjadi makruh apabila tidak ada uzur. Dan ini dikuatkan oleh cerita riwayat yang terjadi di zaman Nabi SAW yang pernah juga kita bacakan. Ada seorang sahabat Nabi yang dia terburu-buru, belum masuk ke barisan, dia sudah takbir dulu dan dia langsung ruku sambil jalan. Pernah saya ceritakan di mana seorang sahabat tersebut dia mendapati Rasul dan para sahabat ketika itu sudah ruku Allahu Akbar, padahal dia belum masuk ke barisan. Dia baru masuk pintu gerbang gitu, pintu masjid. Setelah dia masuk langsung dia bertakbir Allahu Akbar, ruku. Kemudian dia jalan dalam kondisi ruku untuk masuk ke barisan. Yang menjadi pertanyaan, di saat dia takbiratul ihram, kemudian ruku, ini kan dia sendirian di belakang saf kan ya? Iya atau tidak?
Iya, dia sudah takbir Allahu Akbar, kemudian dia ruku Allahu Akbar. Baru kemudian dalam kondisi dia ruku itu dia jalan. Dia berjalan untuk masuk ke barisan. Berarti kasus yang dilakukan oleh sahabat ini hampir mirip dengan kasus yang kita ceritakan. Dia sudah sholat sendirian di belakang saf. Nah, Rasul SAW ketika itu tahu, karena mukjizat Nabi itu walaupun tidak melihat ke belakang, tapi Rasul tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang. Termasuk Nabi tahu apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Lalu kemudian sehabis sholat, Nabi pun mengatakan kepada sahabat tersebut, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberikan tambahan semangat buat anda. Kan ini semangatnya luar biasa nih sahabat, supaya tidak terlewatkan sholat berjamaahnya. Saking semangatnya dia sudah ruku duluan sebelum masuk ke barisan. Nabi pun mendoakannya, semoga Allah menambah semangat anda dalam beribadah, tapi jangan ulangi lagi. Tapi Nabi tidak memerintahkan sahabat itu, sholat kamu tidak sah ya, kamu ulangi lagi ya. Nabi hanya mengatakan jangan ulangi perbuatan itu lagi, bukan jangan ulangi sholat. Maksudnya Rasul tidak memerintahkan kamu ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Tidak. Nabi takrir itu mensetujui bahwa salat yang dia lakukan itu sah. Tapi Nabi hanya memberikan nasihat, jangan kamu ulangi perbuatan yang sama lagi. Ini pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa salatnya sah tapi makruh. Makruh kalau dia berdiri sendirian di belakang saf, kalau tidak ada alasan. Baik, pendapat yang ketiga dirinci. Pendapat yang ketiga itu lebih dirinci lagi. Kalau dia sendirian karena ada uzur, kalau ada uzurnya, memang dia datang ke masjid, saf tiba-tiba di depannya sudah penuh memang. Terus mau kemana lagi dia? Masa iya dia lihat safnya ada penuh? Waduh, kalau begitu saya pulang aja deh. Apa dia mau milih seperti itu? Kan berarti dia tidak ada pilihan lain. Memang ada uzur, tidak ada temannya lagi. Dia dilihat, ditunggu juga enggak ada. Dia mungkin yang paling belakangan datang. Dan dia sendirian, saf di depannya itu memang sudah sempurna. Maka pendapat yang kuat mengatakan sholatnya sah kalau dia tetap sholat sendirian. Tapi kalau dia masih melihat ada barisan kosong di depan, cuma karena malas datangnya dari pojokan sana misalnya, untuk ke sini kan butuh beberapa langkah lagi. Akhirnya dia buat aja saf di situ, di tengah dia buat saf baru sendirian. Padahal di pojokan sana masih bisa muat 2 orang lagi gitu. Paham maksud kasusnya nih? Masih ada 2 orang lagi gitu. Space-nya masih ada 2 orang lagi. Tapi dia mungkin malas untuk melangkahkan kaki, entah 10 langkah lagi. Akhirnya dia buat saja barisan baru sendirian di belakang. Nah, ini yang terancam batal sholatnya, tidak sah. Karena akibat malasnya dia melangkah untuk mengisi barisan yang masih kosong. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika betul-betul sudah sempurna saf di depannya itu, apa yang harus dilakukan oleh orang yang terakhir datang? Apa yang harus dia lakukan? Nah, yang dia harus lakukan, kata para ulama, adalah mencoba untuk mencari barisan di depan yang masih kosong. Kalau dia tidak mendapati barisan terakhir itu kosong, dia lihat baris di depannya lagi. Bisa jadi kalau tadi saya contohkan 5 saf ini, 1, 2, 3, 4, 5. Di belakangnya ini persis barisan kelima sudah penuh full. Dia mencoba untuk mengecek lagi. Barisan di depannya udah full betul atau belum? Dia lihat begini, oh sudah full barisan kedua. Dia lihat barisan yang ketiganya, 3 dari belakang. Dia lihat, oh udah full. Barisan keempat dari belakang, oh masih ada 1. Masih bisa itu di sana tuh dipaksain. Dia harus terobos saf kelima, saf keempat, saf ketiga, dan masuk dia ke saf kedua. Itu yang dia lakukan. Andai kata saf kedua pun tadi tidak didapatinya, kosong, dia mengira ada masih kosong saf kedua. Ternyata di saf kedua itu ada orangnya tapi sholatnya duduk. Dari kejauhan kan dia melihat kosong.
Ternyata dia udah menerobos saf 5, 4, 3, mau kedua ada orangnya. Maka dia boleh memilih untuk sholat di samping imam. Dia buat barisannya itu di samping imam. Jadi kalau imam berdiri misalnya di sini, dia ambil di sebelah imam langsung berdiri begini. Bisa dipahami maksud saya? Dia langsung sholat sama, bukan dia menggantikan imam, tidak. Tapi dia sholat membuat barisannya itu persis di sampingnya imam seperti ini. Itu dijelaskan di dalam kitab ini. Baik, kalau misalnya dia mengira bahwa ada orang lain nantinya akan datang, dia terdengar ada masih di tempat wudhu ada orang satu atau dua orang lagi. Dia langsung buat barisan di belakang, takbir dia sendirian, maka ini tidak ada masalah. Karena dia kalau mau menerobos barisan 5 saf itu ke depan untuk bisa di samping imam, ini mungkin akan mengganggu. Dia terobos 1, dia pisahkan lagi barisan kedua, ketiga, keempat sampai ke imam, itu mungkin akan mengganggu. Tapi dia memperkirakan ada orang, masih ada orang tuh terdengar sedang berwudu. Ya sudah, saya langsung saja bertakbir dan dia sholat sendirian di belakang saf. Maka ini tidak ada masalah insya Allah, karena dia sudah memperkirakan akan ada temannya nanti yang akan menemani dia. Kemudian jika tidak juga didapati ada teman yang akan menemani di belakang, apa yang harus dia lakukan? Tidak ada teman. Lalu kemudian dia ingin tetap mendapatkan sholat berjamaah. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia boleh menarik teman di depannya? Tergambar ini yang maksud saya. Supaya menemani dia. Dia kan sholat sendirian. Waduh, sholat saya ini terancam gak sah ini. Atau makruh ini sholat saya. Akhirnya dia minta ditemani oleh orang lain. Cara dia untuk menjadikan orang lain menemaninya, saf yang di depannya tadi itu sudah sempurna, ditariknya satu orang. Ditariknya yang di depannya untuk mundur ke belakang agar menemaninya. Nah, apakah itu boleh dilakukan? Sebagian mazhab seperti Abu Hanifah mengatakan boleh. Mazhab Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah, pendapat Syafi'i, menganggap bahwa perbuatan itu boleh, tidak mengapa, supaya bisa menemani dia sholat berjamaah sendirian tadi di belakang saf. Dan ini yang dia lakukan karena ada kebutuhan. Kebutuhan, apa kebutuhannya? Supaya tidak terancam sholatnya tadi. Akhirnya dia minta ditemani oleh orang lain. Tapi jangan kurang ajar dia. Dia tarik orang ke belakang, kosong safnya, dia isi di depannya. Nah, ini kena tampar nanti dia setelah habis sholat. Dia tarik orang lain supaya menggantikan saf dia di belakang, dia masuk ke depan. Maksudnya dia tarik temannya tadi itu supaya menemani dia, supaya jangan sholat sendirian di belakang. Nah, sebagian pendapat membolehkan perbuatan ini. Allah alam bisawab. Tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, dia tidak perlu menarik teman yang di depannya. Itu pendapat yang kuat. Karena dia sholat sendirian itu memang karena ada uzur. Dia sudah berupaya untuk mencari saf yang kosong. Dia sudah lihat saf paling belakang, saf yang kedua, yang ketiga. Dia lihat begini sudah ada nggak kosong, ya sudah dia sholat aja sendirian di belakang. Insya Allah dia mendapatkan uzur dan sholatnya sah. Tidak perlu dia menarik teman yang di depan tadi untuk menemani dia. Ini pendapat yang saya kuatkan. Kenapa tidak perlu? Karena yang pertama akan mengganggu orang yang ditariknya itu. Mengganggu tidak mengganggu? Kalau misalnya pada posisi itu adalah ibu-ibu sekalian, ada teman tiba-tiba kaget, kita ditariknya ya pundak kita gini, dipegangnya, ditariknya begini. Walaupun nariknya pelan begini, kira-kira terganggu atau tidak terganggu? Terganggu. Belum lagi dengan kitanya mundur itu 2 atau 3 langkah, itu juga terganggu. Tidak hanya mengganggu orang yang ditarik, bahkan mengganggu banyak orang. Ketika saf kosong, ketika ditarik nih yang di tengah,
Kan kosong tuh. Lalu apa yang akan dilakukan oleh jamaah yang lain? Akan menutupi barisan kosong itu kan ya. Barisan kosong ditutup, bergerak orang yang pertama. Kemudian yang ini bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi, supaya barisan ini tertutup. Akhirnya mengganggu banyak orang. Akibat dia menarik satu orang tadi, orang ini yang ditarik terganggu, kemudian banyak orang yang akan terganggu karena adanya gerakan-gerakan untuk menutupi satu saf yang renggang tadi. Yang berikutnya, kenapa saya tidak lebih memilih pendapat ini? Karena kalau ditarik orang yang di depan ini, otomatis saf di depannya belum sempurna. Belum sempurna, masih ada yang kosong satu. Kenapa buat barisan baru? Nah, ini juga takutnya nanti menjadi pemutus barisan. Kemudian tidak hanya itu, karena akan timbul perbuatan yang membuat orang lain banyak bergerak. Banyak orang lain yang akan bergerak dikarenakan untuk menutupi barisan-barisan tersebut. Jadi kalau kita ada pada posisi ini, datang ke masjid, kemudian sholat berjamaah, tiba-tiba tidak ada orang lain lagi yang menemani kita, maka sholat saja. Tidak perlu menarik teman yang ada di depannya. Namun jika ada salah satu di antara jamaah yang mengambil pendapat menarik teman di depannya, maka kita tidak perlu kaget. Karena memang ada para ulama yang membolehkan perbuatan itu. Hanya saja itu jangan dilakukan di masjid yang jarang mengkaji ilmu. Karena ini akan menimbulkan fitnah. Ini sholat apaan ini orang? Bisa mentarik-tarik orang dari depan kemudian nemanin dia. Ini akan menimbulkan fitnah. Jadi kalau ini ingin dilakukan atau pendapat ini ingin diambil, tapi kita harus tahu teman yang kita tarik itu siapa. Kita harus kenal. Kalau kita nggak mengenalnya, maka jangan sekali-kali untuk melakukan perbuatan ini. Karena pernah terjadi. Sampai orang yang ditarik itu membatalkan sholatnya. Harusnya kan nggak perlu batalkan sholat. Yang ditarik itu tinggal dia pindah saja mundur ke belakang. Tapi karena dia tidak tahu, dia kaget juga. Ditariknya itu dia kaget gitu. Akhirnya dia menoleh, siapa yang narik saya ini? Nggak kenal dia orangnya siapa. Akhirnya sholatnya dibatalkan sama dia. Kemudian dia ulangi lagi takbiratul ihramnya. Ini kan tidak hanya merusak konsentrasi, tapi merusak sholat orang lain. Kalau yang tadi kita bahas, mungkin konsentrasinya saja yang sedang terganggu. Dia baca Al-Fatihah, tiba-tiba ditarik, konsentrasi dia baca Al-Fatihah, terganggu. Tapi tidak sampai batal. Kalau yang tidak tahu masalah ilmu ini bukan hanya konsentrasi sholatnya, bahkan dia membatalkan sholat. Nah, ini bahayanya. Supaya kita tahu, jangan sampai kita ketika memegang pendapat boleh menarik orang di depannya, tapi kita tidak menyesuaikan tempatnya dan kita tidak mengenal orang yang kita tarik tersebut. Baik, permasalahan berikutnya adalah sutratul imam sutratun lil ma'mumin. Sutroh imam itu adalah sutroh bagi makmum. Maksudnya adalah kalau dalam sholat berjamaah, makmum itu tidak perlu ada sutroh. Jadi kalau ada orang bolak-balik lewat di depannya, maka sholat orang tersebut tetap sah. Kenapa? Karena sutrohnya makmum itu ada pada imam. Makanya kalau ada orang yang lewat, batal wudhu dia. Dia mau berwudhu lagi, mengulangi wudhunya. Jangan dihalangi. Karena ada sebagian yang saya lihat, ketika ada orang yang batal wudhunya, dia mau lewat, tapi dihalangi. Seakan-akan tidak boleh lewat gitu, di depan dia. Kemudian nanti dia pindah lagi cari tempat lewat yang lain. Yang tempat lewat yang lain pun menghalangi dia. Masa iya dia berdiri terus di saf itu sampai selesai sholat? Nah, ini menjelaskan tentang masalah bahwa makmum tidak perlu ada sutroh.
Jadi kalau ada orang yang lewat, biarkan dia lewat. Karena dia batal wudunya, misalnya begitu. Yang tidak boleh dilewati itu adalah imamnya. Imamnya nggak boleh dilewati. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas mengatakan, aku datang dalam kondisi mengendarai himar. Apa himar ini? Keledai. Keledai. Aku datang dalam kondisi mengendarai himar atan itu himar perempuan, himar betina. Dan Nabi SAW serta para sahabat yang lainnya sedang sholat di Mina. Ternyata Nabi sholatnya tidak menghadap tembok. Mungkin ada sutroh, tapi sutrohnya itu tidak berupa tembok seperti ini. Namanya juga di Mina. Mina itu kan di zaman itu nggak ada bangunan-bangunan, nggak ada tembok-tembok, di tanah lapang gitu. Famarartu baina yaday ba'dis shaf. Aku lewat aja di antara para sahabat yang sholat itu, lewat. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas ini lewat pakai himarnya itu. Orang sedang sholat di depan. Dia lewat di antara orang yang sholat itu menggunakan himarnya tadi. Setelah selesai, aku turun dari himar, kemudian aku lepaskan himarku tadi itu, keledaiku, supaya dia makan rerumputan. Kemudian aku pun masuk ke barisan sholat. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa bolehnya seseorang melewati orang yang sedang sholat berjamaah. Kenapa? Karena sutrohnya makmum ada pada imam. Yang nggak boleh itu Ibnu Abbas lewat di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, yang lewat juga adalah anaknya sapi. Anak sapi lewat. Ketika itu Nabi SAW sedang sholat. Tiba-tiba ada seekor anak sapi yang ingin lewat di depan Nabi SAW sholat. Nabi sudah berupaya untuk menahannya. Namanya hewan, binatang, nggak ngerti. Ditahan pun, dihalangi pun dia nggak ngerti. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Yang dilakukan oleh Nabi yang mengalah. Ketika itu Nabi SAW yang berpindah untuk mendekat dengan sutroh. Sutrohnya adalah tembok. Waktu itu Nabi SAW sholatnya di depannya itu ada tembok. Paham yang saya maksud ini? Ini sutroh Nabi, tembok. Nabi berdiri di sini. Nabi berdiri di sini, ini sutroh Nabi. Ini sutrohnya. Nabi berdiri di sini. Tiba-tiba ada seekor anak sapi yang ingin lewat di sini. Nabi sudah memutar-mutar untuk bisa menghalangi ini, tapi tetap anak sapi ini ingin ngotot mau lewat. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Nabi melangkah ke depan, 1, 2, memepet dengan sutroh ini, supaya anak sapi itu tetap lewat, tapi di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau di belakang Nabi, di depan para sahabat kan ya? Iya atau tidak? Di depan para sahabat. Nah, riwayat ini menceritakan bahwa ketika sapi itu lewat di depan makmum tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah sholat berjamaah itu jika lewat sesuatu di depan imamnya. Makanya Nabi SAW berupaya gimana caranya sapi ini supaya tidak lewat di depan beliau. Akhirnya Nabi SAW melangkah ke depan, lebih dekat dengan sutrohnya tadi, lalu kemudian sapi itu lewat di belakangnya Nabi SAW. Setelah lewat, Nabi tinggal mundur lagi. Baik. Permasalahan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah hukum menjaharkan basmalah bagi imam. Hukum menjaharkan. Menjaharkan ini mengeraskan bacaan bismillah ketika membaca Al-Fatihah dan surah yang lainnya. Tentu permasalahan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwa permasalahan ini masih ada silang pendapat di antara para ulama. Ada 2 pendapat besar dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mensirkannya, melirihkan suara bismillahnya adalah sunnah. Jadi ketika baca Al-Fatihah
Imam hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya seakan-akan di telinga makmum seakan-akan imam tidak membaca basmalah. Padahal imam baca basmalah, hanya saja bacaan basmalahnya itu suaranya dilirihkan, kecil, halus terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini yang sunnah, pendapat yang pertama. Sunnahnya seperti itu. Sebagaimana yang dikuatkan oleh hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik ini menceritakan, kita tahu Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi yang menemani Nabi sejak kecil. Umur 10 tahun beliau sudah menemani Nabi. Kemana-mana Nabi pasti ada Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini sama ibunya sudah mewakafkan. Nih ya Rasulullah, Anas bin Malik. Saya titipkan Anas bin Malik untuk menjadi pelayanmu. Nah, Anas bin Malik ini dari sejak umur 10 tahun itu sudah bersama Nabi SAW melayani Nabi. Nabi kalau mau keluar, diambilkan sendalnya. Nabi kalau butuh sesuatu, dibelikan sesuatu, dia akan belikan. Inilah tugas Anas bin Malik. Tentunya Anas bin Malik ini karena sering selalu bersama Nabi, pasti tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi setelah Abu Hurairah kan paling banyak tuh meriwayatkan hadis. Nah, Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang teratas. Ya kalau kita katakan 5 besar lah, termasuk 5 besar dalam periwayatan hadis terbanyak. Nah, Anas bin Malik ini bercerita, kata Anas, sesungguhnya aku sholat di belakang Nabi. Berarti kan puluhan tahun juga tuh Anas, 10 tahun lebih juga bersama Rasulullah. Aku sholat di belakang Nabi. Setelah Nabi meninggal, aku sholat di belakang Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, aku sholat di belakang Umar. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling belakangan meninggalnya. Jadi semua sahabat sudah meninggal dunia, tinggal hanya beberapa orang, termasuk orang yang paling atau sahabat yang paling belakangan meninggal adalah Anas bin Malik ini. Makanya Anas ini berpengalaman sekali. Tidak hanya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar pun beliau pernah sholat. Kemudian beliau sholat juga di belakang Umar. Apa testimoni dari Anas ini? Anas mengatakan, lam asma, kata beliau, kanu yaftatahuna as-shalah bil alhamdulillah. Mereka ini membuka salatnya langsung mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terdengar suara bismillahnya itu, kata Anas. Tidak terdengar, maksudnya tidak terdengar kencang suara bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tidak terdengar. Yang langsung terdengar itu, kata Anas, adalah bacaan pembuka Rasulullah dari Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat yang lain Anas tegas mengucapkan, tegas kalimat Anas bin Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satu pun di antara mereka, maksudnya Rasul, Abu Bakar, Umar, tidak satu pun di antara mereka yang aku dengar membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Masya Allah pendapat sangat kuat sekali, karena yang meriwayatkan hadis ini adalah orang yang selalu bersama Rasulullah, dan setelah Rasul meninggal dia juga selalu bersama Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar, dan dia juga selalu menemani Umar, dan beliau tidak pernah mendengarkan mereka menjadi imam tatkala membaca Al-Fatihah mengeraskan suara bismillahirrahmanirrahimnya. Jadi suara bismillahnya itu lirih. Jadi kalau ibu-ibu juga begitu, kalau mau sholat maghrib, isya, subuh di rumahnya kan disunahkan tuh untuk menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya. Kalau kita ingin mengamalkan sunnah ini, kita jaharkan Al-Fatihahnya, baca
bacalah basmalahnya itu dengan suara yang lirih, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga disunnahkan bagi yang sholat sendirian, tidak hanya imam saja. Masih banyak hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain yang menguatkan pendapat yang pertama ini. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang umumnya dianut, diambil, diyakini oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Yaitu sunnah hukumnya mengeraskan bacaan bismillah. Ini mayoritas yang diambil pendapat ini oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Sehingga kalau kita misalnya sholat di masjid A, masjid B, masjid C, ketika membaca Al-Fatihah mereka mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini. Dan ini pendapat juga kuat. Kenapa pendapat ini kuat? Karena banyak dalil yang menguatkan itu. Tapi dalil-dalilnya tidak sekuat, tidak sevalid, tidak sehebat dalil yang pertama tadi, Anas bin Malik tadi. Jadi kalau ditanyakan saya menguatkan pendapat yang mana? Saya menguatkan pendapat bahwa bacaan basmalahnya itu tidak perlu dijaharkan, tidak perlu dikeraskan, tapi tetap dibaca. Baik. Namun seorang imam itu harus mengetahui situasi dan kondisi. Jangan sampai ketika dia ingin mempertahankan pendapat sunnah, ini kan sunnah kan ya, mensirkan, melirihkan bacaan basmalah, tapi ketika itu dia diminta untuk mengimami di masjid, yang masjid itu dikenal dengan menjaharkan basmalah, maka dia tinggalkan pendapatnya tadi supaya dia bisa mengambil pendapat untuk menjaharkan basmalahnya itu untuk kemaslahatan. Dan ini yang pernah saya lihat dari sosok seorang imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Sudais Hafizahullah. Beliau ini tidak pernah ngimamin membaca bismillahnya itu dijaharkan. Nggak pernah. Cobalah kalau kita imam di belakangnya atau kita dengarkan beliau itu ngimamin, langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti beliau mengambil pendapat bahwa bismillahnya itu disirkan. Tapi ketika beliau datang ke Indonesia dan ketika itu diminta oleh takmir Masjid Istiqlal untuk mengimami, beliau imamin hari Jumat kalau tidak salah, itu siang hari Jumat kalau tidak salah, beliau jadi imam. Saya lupa sholatnya apa, yang penting saya lihat ada videonya masih beredar. Beliau diminta untuk mengimami di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal menganut pendapat bahwa bismillahnya dijaharkan. Ketika itu beliau ngimamin, Masya Allah, beliau habis baca takbiratul ihram, kemudian beliau baca doa istiftah, beliau keraskan bacaan bismillahnya. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kebijaksanaan beliau. Di sini ditekankan oleh penulis juga begitu. Kata beliau, kita harus pintar-pintar dalam menyikapi masalah khilaf. Masalah khilaf ini adalah masalah di mana para ulama terdahulu sudah terjadi silang pendapat ini. Dan silang pendapat ini sama-sama memiliki dalil-dalil yang kuat. Maka kalau kita berada pada satu tempat, yang di tempat itu diharapkan dakwah ini bisa masuk, maka yang masalah-masalah yang bisa ditoleransi, ya, maksudnya masalah yang masih bisa ditoleransi, maka kita lebih baik menyisihkan pendapat kita tadi dan kita lebih mengedepankan dan menghormati pendapat mayoritas di masjid itu. Nah, ini digarisbawahi oleh beliau di sini. Baik, permasalahan yang berikutnya. Permasalahan yang berikutnya adalah bacaan Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam. Bacaan Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam. Apakah makmum harus membaca Al-Fatihah di belakang imam
kalau sholat itu dilakukan berjamaah. Ada 3 pendapat besar di sini. Mungkin bagi yang membawa kitabnya bisa melihat, tapi saya ringkas permasalahan ini. Permasalahan ini juga dikuatkan dengan masing-masing dalil argumentasi. Baik, ada 3 pendapat besar dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah, yaitu Abu Hanifah. Beliau mengatakan makmum itu tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi di belakang imam. Baik itu sholatnya sirriyah maupun sholatnya jahriyah. Makmum tidak perlu baca lagi. Misalnya sholat zuhur nih, sholat zuhur sirriyah atau jahriyah? Sirriyah. Nah, kalau mengambil pendapat Abu Hanifah ini, maka makmum yang sholat zuhur asar, dia tidak wajib, tidak perlu lagi dia baca Al-Fatihah. Cukup dengan bacaan imam saja. Ini dikuatkan oleh dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Hanya saja sebagian ulama menilai hadis ini lemah. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu imam, siapa yang salat bersama imam, fa qiraatul imami lahu qiraah, maka bacaan imam itu sudah mencukupi bacaannya. Jadi dia tidak perlu baca lagi. Kenapa? Karena imam sudah baca Al-Fatihah. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini lebih kepada sebaliknya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah, baik itu dalam kondisi salat jahriyah maupun salat sirriyah. Ini pendapat siapa tadi? Imam Syafi'i. Di dalam pendapat barunya, Imam Syafi'i itu ada 2 pendapat, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Tapi pendapat baru beliau mengatakan bahwa makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah baik dalam kondisi salat sirriyah maupun salat jahriyah, tidak dibedakan. Dan pendapat beliau ini juga tentu dikuatkan dengan argumentasi yang valid dari Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Tegas atau tidak nih kalimat Rasulullah? Tegas. Nabi mengatakan la salata, tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nabi melanjutkan hadisnya, apakah di sirriyah atau di jahriyah? Tidak. Nabi mengglobalkan hadis ini sehingga Imam Syafi'i berpendapat hadis ini global sekali, tidak diikat dengan apakah jahriyah atau sirriyah. Maka kalau tidak diikat dengan suatu ucapan yang lain, dia dihukumi hadis ini global dan berlaku pada perkara salat sirriyah dan jahriyah. Ini pendapat keberapa nih? Insyaallah mudah dipahami. Pendapat yang pertama tadi, tidak perlu membaca Al-Fatihah bagi makmum. Pendapat yang kedua, wajib membaca Al-Fatihah. Nah, pendapat yang ketiga lebih dirinci masalahnya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Para ulama berpendapat yang ketiga ini, kebanyakannya ya. Apa itu? Makmum wajib membaca Al-Fatihah jika ia ikut bersama imam pada salat sirriyah. Jadi kalau pada salat sirriyah yang imam tidak terdengarkan membaca Al-Fatihahnya, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dia salat bersama imam, yang imam itu membaca Al-Fatihah dengan kencang suaranya, terdengar oleh dia,
maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk membaca Al-Fatihahnya. Wallahu alam bisawab, sampai saat ini saya masih mengambil pendapat ini. Jadi kalau imam sholat misalnya maghrib nih, rakaat pertama sama rakaat kedua, ini kan jahriyah kan ya, terdengarkan suara imam baca Al-Fatihahnya. Tapi kalau rakaat ketiga, tidak, sirriyah. Maka di rakaat ketiga itu kita baca Al-Fatihah. Bukan kita, maksudnya saya. Bisa jadi ada sebagian ibu-ibu yang mengambil pendapat yang kedua tadi. Kalau saya, rakaat ketiganya saja yang saya baca. Kalau isya misalnya, berarti rakaat ketiga dan keempat. Kalau subuh, saya cukup mendengarkan bacaan imam saja. Kalau zuhur dan asar, saya wajib baca setiap rakaatnya. Zuhur dan asar, wajib saya baca Al-Fatihah setiap rakaatnya, karena saya sedang bermakmum dengan imam yang dia sedang melakukan sholat sirriyah. Nah, pendapat yang ketiga ini dikuatkan dengan beberapa dalil-dalil dan hujjah-hujjah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diam. Lihat perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maksudnya imam sedang baca Quran, baca Al-Fatihah, maka fastami'u, dengarkan baik-baik. Fastami'u itu dengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan diam. Setelah imam baca Al-Fatihah, imam akan melanjutkan bacaan lagi kan ya. Nah, kita diperintahkan untuk wa ansitu, diam, mendengarkan bacaan imam tersebut. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Apabila kalian bermakmum, maka jadikanlah imam itu untuk diikuti. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbiratul ihram, kita pun ikut takbiratul ihram. Wa idza qara'a fa ansitu, kata Rasulullah, apabila imam baca, kalian diam, kata Rasul. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga lebih tegas lagi. Dalil yang ketiga hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, setelah selesai salat, ini salat jahriyah ya. Salat jahriyah itu bisa jadi ini salat subuh nih. Nabi habis melakukan salat, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Kata Nabi SAW, apakah tadi ada yang ikut, ada yang mengikuti bacaanku? Apakah tadi ada yang sedang membaca di belakangku? Kata Rasul SAW bertanya sehabis salat. Lalu salah satu sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ada ya Rasulullah, ada yang membaca di belakangmu di saat Anda membaca ya Rasulullah." Kata Rasul SAW, "Inni aqulu mali unazi'al Qur'an." Kata Nabi SAW, tidak pantas ada orang yang menyaingi bacaan Al-Qur'anku. Nabi saja terganggu dan Nabi SAW merasa tersaingi dengan bacaan orang tersebut. Nabi sedang baca nih, dia juga baca di belakang, seakan-akan ingin menyaingi bacaan Nabi SAW. Itu ditegur langsung oleh Nabi SAW. Baik, pendapat ini yang saya kuatkan. Tapi bagi ibu-ibu sekalian, untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati, pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat Imam Syafi'i tadi. Beliau mewajibkan para makmum untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya dan tidak melihat apakah salat jahriyah maupun salat sirriyah. Baik, permasalahan yang berikutnya, kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, lalu kemudian kapan kita baca Al-Fatihahnya? Kapan kita baca Al-Fatihahnya? Kalau mau ngambil pendapat Syafi'i ini, karena lebih hati-hati, Ustadz saya mengambil Imam Syafi'i saja, silahkan, karena pendapatnya lebih hati-hati. Yang menjadi pertanyaannya, kapan saya Ustadz membaca Al-Fatihah itu? Ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dia membaca Al-Fatihahnya di saat
selesai imam baca Al-Fatihah. Jadi saat imam baca Al-Fatihah itu ada durasi di mana imam berhenti sejenak. Imam berhenti sejenak untuk melanjutkan bacaan berikutnya. Nah, di antara berhentinya imam itulah dia membaca Al-Fatihah. Tapi kan berhentinya nggak lama kan ya? Imam itu paling setelah waladhdallin amin. Paling berhentinya hitungan detik. 5 detik, paling lama 10 detik. Paling lama lagi 1 menit. Kalau ngeblank banget tuh imamnya. Tadi saya mau baca surah apa ya? Dia udah murojaah. Ada. Saya juga pernah terjadi pada diri sendiri. Saya pengen baca surah yang dia bukan surah pendek ya, surah yang mungkin dia ada 10 halaman gitu. Saya pengen baca halaman yang kesekian. Cuma setelah waladhdallin tadi, amin, saya lupa awalnya itu apa gitu. Akhirnya mikir. Mungkin akibat saya mikir terlalu lama, itu makmum kalau baca Al-Fatihah udah selesai. Saking lamanya. Nah, itulah yang dimaksud oleh sebagian ulama tadi. Jadi dia baca Al-Fatihahnya itu di antara diamnya imam tadi itu. Di antara diamnya. Tapi kan umumnya imam itu diam antara Al-Fatihah ke surah berikutnya itu enggak lama. Baik. Ada pendapat yang kedua mengatakan bacaan Al-Fatihahnya itu dibaca di antara per ayat. Jadi imam baca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di situ dia membaca Al-Fatihahnya. Baik, silahkan memilih salah satu dari 2 pendapat ini kalau bagi ibu-ibu mengambil pendapat Imam Syafi'i tadi. Baik, masalah berikutnya menjaharkan bacaan amin bagi imam dan makmum. Bagi imam dan makmum disunnahkan untuk menjaharkan amin. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka kalian wahai para makmum ucapkan pula amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa orang maksudnya makmum di sini, siapa di antara makmum yang ucapan aminnya itu berbarengan, berkesesuaian dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ketika waladhdallin amin, itu yang mengaminkan bukan hanya makmum, tapi para malaikat juga ikut mengaminkan Al-Fatihah itu. Nah, kata Rasulullah SAW, jika aminnya para jamaah dengan aminnya para malaikat, wafaqa itu bersamaan atau berkesesuaian aminnya dia dengan malaikat, maka keutamaannya adalah orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwa hukumnya sunnah kita mengaminkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Jadi sayang sekali kalau kita cuma sekedar diam saja, tidak terdengarkan suara amin kita itu ketika imam mengucapkan amin. Baik, yang jadi masalahnya adalah kapan kita mengucapkan amin itu? Kapan kita mengucapkan amin itu? Apakah setelah imam atau bersamaan dengan imam? Atau mungkin dia lebih dahulu daripada imam? Pendapat yang kuat di sini adalah dia mengucapkan aminnya itu setelah dia mendengarkan imam membaca sudah mendengar baca sudah di saat itulah dia memulai bacaan aminnya juga. Bisa dipahami yang saya maksud? Bisa insyaallah ya. Ketika dia misalnya waladhdallin kata imam nah di saat dia sudah terdengar bacaan kata imam itu, disitulah dia mengikutinya. Usahakan tidak berbarengan dengan imam, dan usahakan jangan sampai dia dulu baru makmum dulu mengucapkan amin baru imam amin. Itu juga dihindari. Pastikan dulu terdengar imam baru kemudian dia amin.
Yang jadi masalah kadang-kadang imamnya tidak membaca amin. Pernah dengar nggak imam sholat waladhdallin, imamnya langsung diam. Yang amin itu hanya makmum. Ya, sebenarnya sholatnya tidak ada masalah, tidak mengapa. Karena amin ini kata para ulama ada yang mengatakan sunnah, tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, amin itu hukumnya wajib. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan ucapan amin itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita mendengarkan imam tidak membaca amin, berarti dia mengambil pendapat ucapan amin itu hukumnya sunnah. Kalau kita tidak terdengar suara aminnya imam, ya sudah kita amin saja setelah waladhdallin, amin langsung, karena memang kita tidak mendengar adanya bacaan amin dari imam. Baik. Permasalahan berikutnya, dicelah bagi imam yang memanjangkan sholat, karena itu akan memberatkan bagi sebahagian makmum. Tercelah bagi imam, jadi imam itu bisa mendapatkan celaan, makruh hukumnya, tercelah. Kenapa imam ini bisa dicelah atau tercelah? Karena dia memanjangkan sholat, yang sholat itu dapat memberatkan sebahagian makmumnya. Dan ini terjadi di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu pernah melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sengaja mengakhir-akhirkan datang sholat subuh. Ternyata sholat subuh itu imamnya panjang sekali sholat subuhnya. Makanya kalau dia mau datang sholat subuh itu belakangan. Mungkin kalau dia datang 10 menit setelah selesai qomat, dia tetap akan mendapatkan jamaah. Jadi dia, ya Rasulullah, aku mengakhirkan sholat subuhku. Maksudnya datang untuk mengerjakan sholat subuh. Kenapa? Karena si fulan, tidak disebutkan namanya siapa imamnya ini, karena si fulan itu kalau sholat panjang. Lalu kemudian Nabi SAW terlihat dari perawakan wajahnya, beliau agak murka gitu, marah Nabi SAW mendengarkan kasus itu. Ma ra'aituhu, kata sahabat si laki-laki tadi bercerita, aku tidak pernah melihat wajah Nabi terlihat mimik wajahnya itu seperti marah, kecuali di saat itu. Pernah Nabi marah, tapi ini sepertinya lebih marah lagi. Nabi seperti terlihat wajahnya lebih marah gitu. Summa qala, lalu kemudian Nabi pun berkomentar terhadap laporan tersebut. Apa kata Nabi SAW setelah dilapor masalah ini? Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya. Maksudnya para sahabat yang ketika itu ada di depan Nabi. Inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang membuat jamaah pada berlarian. Ada sebagian kalian ini imam, tapi menjadikan jamaahnya lari. Faman ammanan nas falyatajawwaz. Kalau kalian menjadi imam, maka kalian harus tahu kondisi makmum. Fa inna khalfahu ad-dha'if wal kabir wa dzal hajah. Karena kalau kalian menjadi imam, di belakang kalian itu ada makmum. Yang makmum itu mungkin sudah lemah, sudah berumur tua. Kemudian bisa jadi dia ada keperluan, dia harus segera untuk menyelesaikan sholatnya karena ada keperluan yang lain. Nah, itu ada di antara makmum-makmum yang seperti itu. Makanya dinasihati oleh Rasul SAW untuk memahami kondisi jamaahnya. Begitu juga terjadi pada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini, Masya Allah, semangatnya luar biasa dalam beribadah. Salat Isya bersama Nabi. Pergi ke Masjid Nabawi, salat Isya. Sehabis salat Isya bersama Nabi, beliau pulang, ternyata beliau ini imam juga di daerahnya yang tidak jauh dari Masjid Nabi. Habis salat bersama Nabi, dia pulang ke kampungnya. Tidak jauh memang, kampungnya paling 5 kilo atau 10 kilo lah paling jauh. Pulang dia habis salat bersama Nabi, dia ngimamin salat Isya. Dan tidak ada yang berani yang mengimami itu, karena yang ditunjuk menjadi imam adalah Mu'az bin Jabal. Jadi para jamaah itu ngapain mereka? Mereka nunggu Mu'az bin Jabal selesai sholat. Suatu ketika Mu'az bin Jabal ini setelah selesai bersama Nabi, dia imamin lagi. Dan surah yang dibacanya itu adalah surah Al-Baqarah.
Masya Allah, surah Al-Baqarah yang dibaca. Dalam riwayat lain surah An-Nisa dibaca oleh Mu'az bin Jabal. Ada di antara sahabat itu, sudahlah kami lama nunggunya. Kemudian dihajar pula lagi sholatnya panjang-panjang. Akhirnya ada di antara makmum itu membatalkan atau memisahkan dirilah bahasanya. Memisahkan diri dari Mu'az. Di rakaat pertama aja belum ruku-ruku ini. Akhirnya salah satu makmum itu sholat sendirian. Allahu Akbar, ruku sendiri dia. Sami Allah liman hamidah, sujud dia. Dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Diadukanlah sahabat tadi ini karena dia sudah memisahkan diri dari Mu'az bin Jabal dalam pelaksanaan sholat. Dilaporkan ke Mu'az bin Jabal, wahai tuan imam. Itulah bahasa kita, mungkin bahasa sopannya begitu. Kalau bahasa pertemanannya mungkin mereka manggil, wahai Mu'az bin Jabal. Tadi ada salah satu makmum yang saya lihat, dia itu memisahkan diri, dia sholat sendirian. Malah takbiratul ihramnya bersama Anda. Tapi mungkin dilihat sholatnya panjang, dia sholat sendirian. Apa komentar daripada Mu'az ini? Mu'az mengatakan, munafik dia. Itu orang munafik itu. Nah, Mu'az juga tidak bisa menahan diri gitu. Harusnya tanya dulu, klarifikasi dulu. Tapi Mu'az juga salah ketika itu, dia langsung memvonis. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan munafik, dia itu munafik. Langsung vonis seperti itu. Yang dituduh munafik tidak terima. Laporlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengira di zaman sahabat tidak ada masalah ya. Ada juga perselisihan di antara para sahabat itu. Cuma di zaman sahabat itu kalau ada perselisihan, ngadunya ada, tempat mengadunya ada ke Rasulullah. Dan kalau Rasulullah SAW diadukan, diputuskan oleh Rasulullah masalah itu, para sahabat itu langsung sami'na wa ata'na. Di zaman kita ini masalahnya udah banyak antara satu dengan yang lain, antara pertemanan ini dengan pertemanan itu sudah banyak permasalahannya. Kemudian tempat ngadunya nggak ada. Kalaupun ada tempat ngadunya, ketika dia merasa tidak didengarkan, artinya tidak berpihak ustadz tersebut ke dia, dia tetap tidak mendengarkan. Itu kan pendapat ustadz itu. Saya tidak lebih memilih. Saya tetap bersikeras dengan apa yang sekarang saya berada di atasnya. Nah, begitu di zaman kita, sudah masalahnya banyak, kemudian ustadznya nggak didengar. Kalau dulu Masya Allah, walaupun ada masalah di tengah-tengah para sahabat, kemudian diputuskan oleh Rasulullah. Makanya kalau ada permasalahan itu selesai, clear, langsung selesai di zaman sahabat itu. Nah, kita kembali ke kisah tadi. Kemana tadi kisah kita? Sahabat tadi nggak terima kan ya, karena divonis terlalu tergesa-gesa. Memang Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan munafik. Yang orang namanya dikatakan munafik, siapa yang terima? Nggak ada yang diterima. Akhirnya ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dikatakan munafik. Kenapa? Saya begini-begini ya Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah, wahai Mu'az, kesini. Datanglah Mu'az tadi. Kata Mu'az, ada apa? Begini ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah membela Mu'az? Mu'az ini sahabat dekat Nabi. Sahabat dekat. Bahkan Nabi amanahkan untuk menjadi imam. Ini yang ngadu tadi, ini orang biasa ini. Kalau di zaman kita kan pasti yang dibela orang yang dekat lah. Pasti sebisa mungkin kita akan cenderung kepada orang yang dekat dengan kita. Tapi lihat sosok Nabi SAW, bijaksana, adil. Beliau mengatakan, affattanun anta ya Mu'az. Wahai Mu'az, kamu ingin bikin fitnah. Apa yang kamu lakukan ini membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kamu tidak membaca surah Sabbisma rabbikal a'la, wasyamsi waduhaha, wallaili idza yaghsha? Kenapa kamu enggak baca surah-surah yang seperti ini? Maksudnya surah-surah pendek dipilih dalam kondisi-kondisi yang seperti terjadi setelah kamu sholat bersamaku, kamu ngimamin lagi gitu. Kenapa? Di mana kamu dari surah-surah ini? Baik. Ini menunjukkan bahwa tercelah makmum yang salatnya panjang-panjang, yang dimana itu akan memberatkan sebahagian makmum. Jadi tercelah imam yang kalau dia mengerjakan salat terlalu panjang yang memberatkan makmum. Kecuali, nah ini ada catatannya, kecuali kalau sudah
ada persetujuan dari para pengurus dan makmum dan sudah diumumkan. Kalau sudah diumumkan, diketahui, berarti secara otomatis yang datang ke sana itu adalah orang-orang yang pengen beribadah sholatnya lama. Seperti misalnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan ada sebagian masjid yang sholatnya 1 juz kan ya? Hah? Ibu-ibu kalau sholat tarawih semalam 1 juz kuat atau tidak? Hah? Kuat atau tidak kuat? Hah? Tidak kuat sebahagian. Sebahagiannya kuat, alhamdulillah. Nah, yang tidak kuat ini harus diperhatikan oleh imam tersebut. Cuma di masjid itu sudah jauh-jauh hari, misalnya begitu. Sudah jauh-jauh hari diumumkan selama di bulan Ramadan salat tarawih kita akan menghabiskan durasi kurang lebih 1 juz setiap malamnya. Sudah diketahui. Berarti orang yang datang itu adalah orang yang benar-benar ingin beribadah. Jadi tidak tercelah. Imam seperti ini tidak tercelah. Terus apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum tinggal memilih. Sekarang Masya Allah masjid banyak. Saya malam ini agak kecapean rasanya. Tapi saya sayang kalau nggak ikut sholat nih. Oh iya, kalau masjid sana itu dalam kondisi badan saya terlalu capek, nanti saya juga nggak konsentrasi sholatnya, ngantuk-ngantuk. Mending saya sholat masjid A saja deh. Alhamdulillah sekarang banyak pilihan masjid. Nah, ketika saya sedang misalnya badan saya dan cukup istirahatnya, kemudian besok juga libur, suami juga besok libur, dan bisa misalnya untuk sahur, untuk sahur dibeli saja. Saya pengen sholat deh di masjid itu. Saya pengen merasakan seperti apa sih sholat 1 malam 1 juz gitu. Berarti kan yang datang itu adalah orang-orang yang sudah tahu kondisi masjid tersebut. Maka sekali lagi kondisi yang seperti ini imamnya tidak tercelah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Masya Allah, beliau itu mengerjakan dalam suatu riwayat adalah salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Saffat. Saffat itu sekitar 7 halaman. Berarti ini kan panjang ini. Salat subuh 7 halaman. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai 7 halaman dibaca oleh Nabi SAW. Apakah Nabi tercelah karena mengimami sholat terlalu panjang? Tidak. Kenapa? Karena masjid di sekitar Masjid Nabawi itu banyak. Seperti Mu'az bin Jabal tadi kan masjid kampung-kampung juga ada. Masih ada. Kalau mereka datang sengaja ke Masjid Nabawi ini, pasti mereka tahu harus mengkondisikan dirinya. Saya memang pengen mau bertemu Rasulullah, saya ingin sholat di belakang Rasulullah, saya pengen nanti habis sholat barangkali ada hadis yang disampaikan oleh Nabi, saya ingin dengarkan itu. Berarti otomatis yang datang ke Masjid Nabawi itu adalah orang-orang yang benar-benar ingin beribadah. Nah, itu sekarang yang kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kalau kita lihat sholat-sholat mereka itu panjang-panjangnya luar biasa, apalagi sholat malamnya. Tapi sudah dipastikan tentunya orang yang datang di sana itu nggak pernah menggerutu. Pernah nggak kita mendengar status ada yang update jamaah umroh, saya tobat deh sholat tarawih di Masjidil Haram 1 juz. Pernah nggak membaca status seperti itu jamaah umroh? Pernah? Nggak pernah. Karena dipastikan yang datang ke sana itu orang yang benar-benar ingin beribadah. Tapi kalau itu terjadi misalnya di masjid A, nggak ada pemberitahuan, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba malam pertama masjid A itu dihajar 1 juz. Dipastikan malam pertama ini yang datang, ini jamaah-jamaah benar-benar ingin ibadah atau memang hanya sekedar ikut-ikutan. Kan biasa kan yang paling ramai itu di Ramadan di awal atau di tengah atau di akhir? Di awal. Orang kan rame-rame itu di awal. Jadi yang benar-benar ingin beribadah itu di malam-malam pertama itu dan seterusnya mungkin ada 3 atau 4 saf. 3 atau 4 saf. Tapi di masjid A itu
misalnya ada 10 saf, laki-lakinya aja 10 saf. Berarti ini kan 7 safnya ini memang datang hanya karena musim Ramadannya itu, awal-awal Ramadannya. Kebiasaan awal Ramadan memang rame. Nah, ibadah musiman, dia datang karena musim Ramadan itu awal pertama. 7 saf ini datang bukan karena ingin ibadah sebenarnya, hanya karena musimnya gitu. Dihajar sama imamnya tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pemberitahuan. Nah, ini bisa jadi imamnya kena hadis ini. Nah, hadis ini dia tercelah karena akan memberatkan bagi orang di awal-awal langsung dibacakan 1 juz langsung jangankan kita yang jangankan mereka yang jarang-jarang ke masjid, kita yang juga sudah sering-sering ke masjid aja udah bukan sekali 2 kali lagi, udah kasih kode-kode. Baik, berikutnya permasalahan memperbaiki bacaan imam. Kalau imam sedang salah, disunahkan untuk memperbaiki bacaan imam. Tapi ya begitulah ya, penghormatan para sahabat kepada Rasul ini luar biasa. Mereka ketika mendapati Rasul salah atau mungkin terlewatkan 1 ayat, mereka nggak mau memperbaikinya. Karena Rasul ini, mereka menganggap bahwa Rasul itu nggak mungkin lupa, nggak mungkin salah. Ini kekeliruan sebenarnya. Ternyata Rasul itu bisa jadi lupa, bisa juga salah. Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW sholat, ada 1 ayat yang tertinggalkan atau beberapa ayat yang tertinggalkan oleh Nabi SAW. Tapi tidak ada sahabat yang hafal di belakang itu memperbaikinya. Setelah selesai sholat, Nabi juga memprediksi kayaknya ada beberapa ayat tadi yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis itu Nabi SAW pun bertanya ke belakang, apakah kalian tidak ada di belakangku tadi? Maksudnya, kenapa kalian tidak memperbaiki bacaanku yang tertinggal tadi? Apakah kalian juga lupa? Apakah kalian tidak ingat juga? Nah, pesan dari Nabi SAW ini maksudnya adalah kalau imam lupa, tolong diperbaiki. Dan ini juga terjadi dalam hadis Ibnu Umar. Rasul SAW tidak lupa, tapi bacaannya itu tersamarkan. Karena kan dalam Al-Quran itu kan banyak yang mirip kan ya, banyak yang mirip. Jadi Rasul ingin membaca surah ini, tapi pindah ke surah yang lainnya. Jadi seperti agak terganggu Rasulullah SAW dengan ada beberapa kemiripan di dalam Al-Quran itu. Nah, falamman sarafah qala li Ubay. Nabi SAW setelah selesai sholat, beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini dikenal hafalannya juga hebat, lancar, mutkin hafalan Ubay bin Ka'ab ini. Nabi berkata kepada Ubay, "Asallaita ma'ana?" Wahai Ubay, tadi kamu sholat enggak? Bermakmum enggak di belakang saya? Kata Ubay, "Na'am, betul ya Rasulullah." "Ma mana'aka?" Apa yang menghalangi kamu untuk tidak membenarkan bacaanku? Kenapa kamu diam saja? Ternyata para sahabat itu luar biasa penghormatannya terhadap Nabi SAW. Kecuali kata para ulama, kesalahan imam itu bukan kesalahan fatal. Kecuali kesalahan imam itu tidak sampai merubah makna. Kalau tidak sampai merubah makna, makmum tidak perlu memperbaiki. Kadang-kadang itu imam itu salah di akhir-akhir ayat. Karena banyaknya sama dan hampir mirip di belakang-belakang ayat itu. Kadang sami'un alim, sami'un basir. Nah, itu kadang-kadang berubah-ubah itu. Harusnya sami'un alim misalnya dia baca sami'un basir. Nah, ini tidak perlu kata para ulama untuk diperbaiki. Karena itu tidak sampai merusak maknanya. Kecuali imam itu membaca tentang azab, surat atau ayat yang menceritakan tentang azab, lalu ditutup dengan wa huwal ghafurur rahim. Ini kan enggak nyambung. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau ini perlu diperbaiki kata para ulama, karena dia menutup ayatnya itu salah. Insyaallah paham yang saya maksud ya. Kalau ibu-ibu kan kalau baca Quran tuh coba perhatikan di akhir-akhirnya itu banyak yang mirip, banyak yang mirip. Nah, kalau kita mendapati imam salah dalam masalah itu,
tertukar misalnya, sudah biarkan saja. Jangan diganggu, jangan diperbaiki karena bisa jadi akan mengganggu konsentrasi dari imam tersebut. Baik, yang berikutnya, permasalahan berikutnya adalah tidak boleh kita mengganggu makmum-makmum yang lain dengan mengeraskan bacaan kita. Dengan mengeraskan bacaan kita atau takbir kita kencang banget. Allahu Akbar, udah cukup imam aja, imam yang bacaan takbirnya. Saya pernah di samping saya sholat, saya mengira dia jadi imam lagi. Setelah imam Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar, padahal nggak terlalu jauh dari imam, paling di barisan kedua gitu. Tapi kencang banget takbirnya itu tidak dibolehkan, tercelah. Seperti ini makruh hukumnya. Apalagi bacaan Al-Fatihahnya. Dia mengambil pendapat misalnya mazhab Syafi'i. Oke, kita tidak permasalahkan itu, silahkan. Imam kan sedang baca surah nih. Misalnya imam baca surah setelah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman misalnya. Kita sebagai makmum ingin menikmati bacaan imam tadi, Ar-Rahman, kita ingin mendengarkannya. Tapi di sebelah kita itu ada makmum yang dia langsung baca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang dia baca itu agak mengganggu kita tadi. Mana yang mau kita dengarkan ini? Bacaan Ar-Rahmannya imam atau Ar-Rahman Ar-Rahim dia tadi? Terganggu. Nah, ini tidak dibenarkan. Hati-hati. Kalau kita ingin membaca zikir atau doa di dalam sholat, bacalah minimal kita sendiri yang mendengar. Atau kalaupun terdengar, tidak sampai mengganggu orang samping kiri kanan kita. Karena ini sangat mengganggu sekali. Saya pernah terganggu itu sampai saya lupa bacaan Al-Fatihah saya sudah sampai di mana. Pernah nggak ibu-ibu merasakan begitu? Hah? Misalnya sholat zuhur nih. Sholat zuhur saya membaca Al-Fatihah. Ternyata di samping saya itu bacaannya mengganggu sekali. Saya terdengar jelas bacaan dia. Saking jelasnya bacaan dia, terganggu bacaan saya. Saya tadi baca Maliki Yaumiddin, terdengar bacaan dia sudah misalnya Siratal ladzi, saya kayak ngikutin bacaan dia jadinya. Padahal saya belum sampai pada ayat itu. Akhirnya terganggu bacaan saya dan saya ulangi lagi. Sampai di mana tadi? Maliki Yaumiddin. Terdengar dia sudah waladhdallin. Saya udah hampir-hampir ikut juga waladhdallin jadinya. Kan terganggu sekali. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai makmum jangan sampai bacaan baik itu zikir maupun doa di dalam sholat jangan dibaca kencang-kencang, karena itu sangat mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Rasul saja pernah terganggu loh. Nabi SAW pernah terganggu bacaan makmum. Wah, ini kan jauh sekali nih antara imam dengan makmum, masih ada kayak jarak lah. Bayangkan lagi kalau dia di samping kita nggak berjarak. Nabi saja yang sudah ada jarak saja terganggu dengan bacaan makmum, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Ada seseorang yang membaca di belakang Nabi, yang dibacanya adalah Sabbihisma Rabbikal A'la dibacanya. Ketika itu Nabi SAW juga sedang membaca. Jadi terdengar Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa dibacanya. Lalu setelah selesai salat Nabi mengatakan laqad zanantu anna ba'dakum khalajaniha. Saya tadi hampir-hampir bersangka, saya hampir-hampir bersangka, kata Rasulullah, sebahagian kalian ingin menyaingi bacaanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya. Permasalahan berikutnya, wajib kita mengikuti imam. Mengikuti ya, bahasanya mengikuti. Haram hukumnya, bahkan terancam tidak sah salatnya kalau kita mendahului imam. Ini permasalahan, hati-hati. Di dalam salat berjamaah kita tidak boleh mendahului imam. Wajib hukumnya bagi kita untuk mengikuti. Mengikuti itu berarti apa-apa setelah imam. Apa-apa setelah imam, begitu mengikuti itu. Apa-apa setelah imam. Takbiratul ihram imam dulu, baru kita takbiratul ihram. Ruku imam, takbir Allahu Akbar, sudah mulai gerakan imam ruku, baru kemudian kita ruku. Tidak boleh mendahului. Dalam satu hadis Nabi SAW mengancam mereka-mereka yang mendahului imam. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan,
Ama yakhsha ahadukum, apakah kalian tidak takut? Kata Nabi sallam, apabila salah seorang di antara kalian mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Maksudnya dari ruku nih atau dari sujud. Imam belum mengangkat kepalanya, tapi makmum sudah mengangkat kepalanya. Kata Nabi, tidakkah kalian takut? Kalau kalian mengangkat kepala kalian terlebih dahulu sebelum imam mengangkat kepala, maka Allah akan roba wajah kalian menjadi wajah keledai. Bahkan dalam riwayat yang lain, bukan hanya wajah, tapi kepala, bentuk kepalanya itu, badannya manusia, kepalanya kepala keledai. Tidakkah kalian takut ancaman ini? Kata Nabi SAW. Berarti ancaman ini ancaman yang luar biasa. Bukan pahala yang dia dapatkan, bahkan diancam oleh Rasulullah, dirubah kepalanya itu menjadi kepalanya keledai. Baik. Bagaimana hukumnya kalau menyamai? Kalau mengikut, kita sudah paham tadi, mengikuti imam. Apa-apa setelah imam dulu itu mengikuti. Kalau mendahului imam, hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau kita menyamai imam? Menyamai imam di sini, maka dijelaskan oleh para ulama, salatnya sah, tapi itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan. Jangan sampai dia berbarengan, bersamaan takbiratul ihram imam, dia sama, hampir mirip dengan imam. Ini sebaiknya tidak dilakukan. Karena ini termasuk hal yang ingin menyaingi tadi. Tapi para ulama mengatakan sholatnya ya sah, tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau keterlambatannya itu terjadi dari imam? Dia tidak mengikuti imam. Kan yang sunnah tadi apa? Mengikuti kan ya? Mengikuti. Tapi dia ini lama sekali. Bisa jadi imam sudah berdiri, dia masih sujud. Imam sudah duduk, dia masih sujud. Nah, kata para ulama, kalau keterlambatannya ini karena ada uzur, karena dia sakit, terganggu memang ini apa namanya nih? Dengkul ya. Dengkulnya memang sudah ada gangguan lah, namanya udah tua, udah ada pengapuran tahap apalah gitu. Mau bangun itu susah. Dari sujud itu dia mau bangun susah. Sehingga ada keterlambatan. Imam sudah berdiri tegak lurus, bahkan imam sudah mulai baca Al-Fatihah, dia baru mulai mau bangun. Bangunnya pun lama. Berarti dia terlambat nih dari imam. Kata para ulama, kalau ada alasan dia terlambat, maka tidak menjadi persoalan, tidak mengapa. Tapi kalau keterlambatannya itu disengaja, tidak ada alasan, hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Imam sudah berdiri tegak lurus, sudah baca Al-Fatihah, dia masih santai-santai sujud, baru kemudian dia berdiri dengan nyantai aja. Ini makruh hukumnya. Tidak boleh. Keterlambatannya terlalu jauh dari imam. Kalau keterlambatannya itu menyebabkan dia terlewatkan dua rukun, ini hati-hati, perlu diperhatikan nih. Kalau keterlambatannya itu menyebabkan dia terlewatkan dua rukun dalam sholat, hukum sholatnya batal. Kalau sengaja ya, sengaja dia tidak mengikuti imam, tapi terlambatnya jauh sekali. Saking jauhnya itu, imam sudah terlewatkan dua rukun, sudah mengerjakan dua rukun, tapi dia masih di rukun itu saja, maka terancam sholatnya batal. Misalnya apa? Misalnya sujud. Sujud lah, saya contohkan sujud misalnya. Dari i'tidal kan ya, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ini sujud imam, Allahu akbar, sujud. Ketika imam sujud, kita kan harus sujud, mengikuti imam. Imam sujud kita. Imam setelah sujud bangun. Allahu akbar kata imam. Ini kan rukun kan ya, duduk di antara dua sujud, rukun atau bukan? Rukun. Imam sudah duduk di antara dua sujud, dia masih sujud. Lalu kemudian
Imam sudah takbir lagi, Allahu Akbar, udah sujud yang kedua ini, dia masih sujud pertama. Berarti sudah berapa rukun terlewatkan? 2. Kalau penundaan ini dia lakukan secara sengaja, menganggap imam ini terlalu pendek bacaan sujudnya, saya merasa kurang, akhirnya dia tambahkan sujudnya lama, pengen berdoa panjang dia lagi situ. Ternyata permintaannya terlalu banyak. Dia tidak bisa memposisikan diri. Kalau mau sholat panjang-panjang, nanti sholat sunnah aja. Oh, mau lihat tampil beda dari yang lain. Saya ini orangnya lebih khusyuk sholatnya. Saya ini lebih hebat sholatnya. Ternyata ingin tampil beda supaya dilihat oleh orang bahwa sholatnya lebih hebat daripada imam. Tapi dia tidak tahu penilaian hebat dia ini menurut akal dia, menurut nafsu dia, tidak menurut syariat. Harusnya kalau menurut syariat, imam itu dijadikan untuk diikuti, tapi dia sini tidak mengikuti imam. Dia sujud masih sujud pertama, imam sudah sujud kedua. Sudah terlewatkan bagi dia 2 rukun. Maka kalau dia melanjutkan sholatnya, tidak sah sholatnya tadi, terancam. Maka hati-hati ketika kita melakukan sholat secara berjamaah. Ini imam betul-betul kita jadikan untuk diikuti. Jangan sekali-kali menyaingi imam. Dan ini sering saya dapatkan, ada beberapa jamaah itu di sujud terakhir. Pernah mendapatkan itu ibu-ibu? Di sujud terakhir, rakaat terakhir, di sujud terakhir. Seringkali saya lihat tuh ada makmum, imamnya sudah tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, dia masih sujud. Masya Allah, ini makmum hebat sekali, mengalahkan sujudnya imam. Dan ini bahaya, kalau imam itu sudah sampai pada bacaan sholawat, dia masih sujud, ini nanti terlewatkan beberapa rukun ini nanti, ini terancam sholatnya tidak sah. Makanya jangan sekali-kali kita ingin tampil lebih hebat lah daripada imam, seakan-akan kita lebih khusyuk, lebih hebat sholat kita. Enggak usah, udah ikuti aja imam, ikuti imam. Kalau keterlambatannya itu hal yang wajar dan ada alasan, insya Allah tidak dipersoalkan, sholatnya tidak terganggu keabsahannya. Tapi kalau yang tadi sengaja sampai terlewatkan 2 rukun, nah ini bahaya, sholat orang tersebut terancam. Baik, kita ringkas. Perhadiran oleh Allah, ada beberapa persoalan sedikit lagi, sedikit. Masih boleh minta waktunya sedikit lagi? Masih, alhamdulillah. Tapi bagi ibu-ibu yang punya kesibukan, mungkin ada anak yang perlu dijemput, jangan sungkan-sungkan. Silahkan, barangkali ada yang ingin ada keperluan lain. Tidak masalah, silahkan. Hal yutabi'ul imam idza zada fis shalah? Apakah kita sebagai makmum mengikuti imam yang dia menambah sholatnya? Ini sholatnya harusnya 4 rakaat, tapi dia berdiri lanjut rakaat kelima. Kita sudah ingatkan, kita katakan subhanallah, subhanallah, tapi dia merasa yakin, dia merasa benar. Imam itu kan ada kadang-kadang begitu juga modelnya. Dia merasa yakin ini rakaat keempat, tapi imam itu sudah mengatakan subhanallah, ini rakaat kelima. Tapi karena dia merasa benar, akhirnya dia berdiri melanjutkan sholat itu padahal rakaat kelima. Nah, pertanyaannya, kita sebagai makmum, ibu-ibu mengikuti atau tetap duduk? Ikut berdiri atau tetap duduk? Ada khilaf? Ada khilaf di antara ibu-ibu? Baik, supaya mempersingkat waktu. Kalau ini terjadi, imam diingatkan tapi dia merasa benar, dia berdiri rakaat kelima, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, in qamu ma'ahu jahilina lam tubti salatuhum. Kata Syekhul Islam, kalau makmum tadi berdiri ikut bersama imam, karena makmum itu juga ragu-ragu, jangan-jangan saya yang salah nih, mending ikutin aja deh, ternyata benar itu rakaat kelima, maka insya Allah salatnya tidak bermasalah, salatnya tetap sah, tidak mengapa. Lakin ma'al ilmi la yambaghi, kata beliau,
Tapi kalau makmum sudah tahu dan yakin ini rakaat keempat, imam itu berdiri rakaat kelima, tapi diingatkan imam ini tetap ngotot, maka kata beliau di sini yantaziruhu. Makmum itu cukup menunggu saja, duduk, tunggu sampai nanti imam itu sholat aja sendirian dia, biar aja rukuk sendiri dia, tidak sendiri, sujud sendiri, makmum duduk aja. Nanti imamnya baca tahiyat, habis itu kan imamnya salam tuh, baru kemudian makmumnya salam bersama dengan imam. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Tapi ada sebagian pendapat mengatakan udahlah ikutin aja, kasihan imamnya sholat sendirian, kasihan. Nanti dia berpikir sendiri, terfikirkan dia. Ada sebagian pendapat seperti itu. Tapi Allah alam bisawab, kalau kita memilih pendapat yang pertama tadi untuk menunggunya silahkan. Karena kita yakin betul bahwa ini 4 rakaat. Baik. Idza shallal imam qa'idan li uzrin. Bagaimana kalau imam itu salatnya duduk karena uzur? Apa yang harus dilakukan makmum? Maka pendapat yang kuat di sini, makmumnya juga ikut duduk. Makmumnya juga ikut duduk. Kalau memang imam itu sholat berjamaahnya, imamnya sholat berjamaah dari awal ya, duduknya dari awal, dari takbiratul ihram, sampai selesai sholat dia duduk, maka makmumnya dianjurkan untuk duduk. Itu pendapat yang saya kuatkan. Baik, permasalahan yang berikutnya, tablighut takbirul imam lil hajah, penyampai suara takbir imam karena ada kebutuhan, karena masjidnya besar misalnya. Lalu dibutuhkan ada yang menyampaikan suara imam. Kalau masjidnya kecil, kemudian ada speakernya, sampai suara imam itu ke seluruh pelosok, seluruh penjuru dari area masjid, maka tidak perlu ada penyahut suara, penyampai atau penyambung suara imam, tidak perlu. Ini boleh kalau dibutuhkan. Karena masjidnya besar sekali, kemudian mic imam itu tidak lengket di mulutnya imam, tapi di atas, di bawah. Jadi kalau imam itu berpindah-pindah gerakan kadang-kadang nggak terdengarkan. Nah, ini masjid-masjid besar seperti Masjid Istiqlal itu diperlukan ada penyambung suara. Ini tidak ada masalah. Kemudian permasalahan berikutnya yang terakhir ini, istikhlaful imam ghairahu, yang menggantikan imam di saat sholat, imam batal di saat sholat. Nah, siapa yang menggantikan imam ini? Dan bagaimana cara imam menunjuk siapa sebagai penggantinya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang menunjuk itu adalah imamnya. Dan itu terjadi di beberapa riwayat, diantaranya Umar bin Khattab tatkala beliau sedang sholat subuh dan ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ada 3 tikaman di perut beliau sampai tikam itu menjadikan usus beliau keluar, saking dalam dan lebarnya luka tersebut, menyebabkan Umar ini tidak bisa melanjutkan sholat. Beliau jadi imam ketika itu karena beliau menganggap bahwa beliau sudah nggak kuat lagi. Lalu kemudian beliau ingin menyudahi sholatnya, membatalkan sholatnya dan menunjuk siapa sebagai imamnya. Maka yang menjadi imamnya adalah orang yang di belakang beliau. Cuma di belakang beliau ini kan orang hebat-hebat juga semua. Nah, maka Umar bin Khattab ketika itu langsung menarik tangannya Abdurrahman bin Auf. Jadi ditarik oleh Umar untuk dipindahkan di posisi imam. Nah, itu yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imam itu batal, misalnya sholat zuhur nih, imam batal, imam jangan langsung pergi begitu saja. Nanti yang di belakang ini bingung ini siapa yang mau maju. Jangan-jangan maju pula 2 orang begini. Kan gawat jadinya. Nah, makanya imam setelah dia merasa, waduh sholat saya batal nih. Lalu kemudian dia melihat ke belakang, dia langsung tarik saja salah satu. Sebagai isyarat. Tarik begini, isyarat dialah yang berhak menjadi pengganti saya gitu. Jadi gantikan saya di posisi imam dan lanjutkan sholat saya. Itu isyaratnya begitu. Baik. Jika boleh sedikit lagi. Nah, bagaimana jika yang pengganti imam itu ternyata dia masbuk? Mungkin bisa terjadi seperti itu. Kalau enggak jadi masalah ini di sini.
Bagaimana jika yang menjadi pengganti imam itu adalah masbuk? Tergambar tidak tergambar nih? Tergambarkan ya. Ini imam sudah menyelesaikan rakaat pertama, ya. Sudah menyelesaikan rakaat pertama. Berdiri berarti mau rakaat keberapa ini? Kedua. Batal. Imam batal wudunya bisa begitu di rakaat kedua. Ternyata dia batalkan sholatnya tadi, dia lihat ke belakang. Lihat ke belakang, persis di belakangnya orang yang dia kenal, orang yang berilmu juga, kemudian hafalnya juga banyak, ditarik sama imam ini tadi. Ternyata yang ditarik ini adalah masbuk. Itu adalah rakaat pertama dia. Sedangkan imam tadi ini rakaat keberapa ini? Kedua. Paham ini masalahnya? Nah, kalau paham masalahnya, lalu kemudian apa yang akan dilakukan oleh imam pengganti tadi? Dan apa pula yang dilakukan oleh makmumnya? Bingung atau bingung nanti masalahnya nih? Bingung kan ya? Kalau bingung kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saja dah. Kita akan lanjutkan supaya tidak terlalu bingung karena sudah berapa masalah terus saya sampaikan dari tadi. Mudah-mudahan masalah demi masalah ini bisa terselesaikan apabila terjadi pada diri kita di saat kita sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin dipersoal jawabkan.